dan juga teman-teman yang sedang mendengarkannya dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Ya, puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bergabung dalam Zoom meeting ini. Dan saya percaya inilah yang Bapak Ibu Saudara dan saya rindukan, yaitu untuk datang, mencari dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itulah yang akan memberkati kita dan mengurapi kita. Dan urapan itu akan terus-menerus mengalir setiap hari di dalam hidup kita. Untuk kita hidup sesuai dengan rencananya. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak. Bapak Ibu, saya percaya ketika tadi kita menadikan pujian, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Dia, memuliakan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya dimanapun Bapak Ibu berada. Baik itu di rumah, tempat kerjaan, di kantor, di perjalanan. Dan hadirat Tuhan itu akan memenuhi jiwa dan hati Bapak Ibu. Dan akan memberikan damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Dan saya percaya juga kita semua rindu untuk kita boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian 17. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian 1 sampai ke 16 yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mendengarkannya kembali melalui link Facebook yang sudah Pak Hen share, melalui WhatsApp Disciple at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan. Dan malam hari ini saya beri tema Shekinah Glory. Bapak Ibu, yang utama setelah menghadirkan Tuhan di dalam hidup ini adalah tinggal tetap dalam hadirat Tuhan. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itu harusnya selalu memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan dan memperoleh pengurapan dari Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan ini dari kitab para rasul, yang merupakan kitab yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang menyatakan tentang urapan atau pengurapan dari Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu belum membaca kitab para rasul ini dan memahaminya, Bapak Ibu belum mengerti tentang arti urapan. Dan malam hari ini kita akan belajar dari pertobatan seorang yang sangat membenci Yesus. Karena saking bencinya, dia berusaha untuk membunuh semua orang yang menjadi pengikut dari Yesus ini. Bapak Ibu tahu orangnya? Ya, dialah Saulus. Nah, sedikit latar belakang tentang Saulus ini, yang akhirnya disebut sebagai Rasul Paulus, yang banyak mengajarkan kita tentang Tuhan Yesus. Dan tidak heran di kemudian hari dia dikenal sebagai Rasul yang penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu, gambaran pertama mengenai Saulus ini, dia adalah seorang yang brutal dan berdarah. Pria ini mirip dengan seorang teroris daripada seorang pengikut Judaisme yang setia. Dan yang paling mengerikan adalah darah martir pertama, Stefanus, memercik ke jubah dari Saulus. Saulus lahir di Tarsus. Dia seorang Yahudi dari Tarsus, di Kilikia. Penduduk dari sebuah kota penting. Tarsus ini bukanlah tempat terpencil, tetapi sebuah kota besar. Sebuah kota metropolitan. Nah, sekarang ini daerah tersebut adalah bagian dari Turki modern. Dan ini terletak di jantung provinsi Kilikia. Dan dekat dengan pelabuhan laut. Sehingga Tarsus ini menjadi rute perdagangan yang populer bagi para kafilah yang membawa barang-barang dagangan mereka. Dari Asia Timur di bagian timur menuju ke Roma di bagian barat.
Bapak Ibu, menurut John Pollock, pengarang buku The Apostle yang berjudul A Life of Paul, Saulus pada usia 9 tahun, dia sudah tidak punya ibu lagi. Dan dia adalah anak dari seorang pembuat tenda yang terkenal. Orang tua Saulus adalah orang Farisi. Anggota dari partai paling kuat dalam nasionalisme Yahudi. Dan begitu ketat mentaati hukum Taurat. Dan mereka berusaha menjaga keturunan mereka terhadap kontaminasi. Persahabatan dengan orang kafir tidak diperbolehkan. Pemikiran-pemikiran Yunani dianggap rendah. Walaupun sejak kecil, Paulus berbicara di dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa pergaulan. Tetapi keluarganya menggunakan dialek Aram yang merupakan bahasa Yudea, turunan dari bahasa Ibrani. Saat berusia 13 tahun, ia tidak membiarkan anak laki-lakinya terlibat dalam filosofi moral penyembahan berhala. Sehingga Saulus diutus untuk belajar dari seorang guru besar. Bahkan dikatakan guru tertinggi yang bernama Gamaliel. Selama 6 tahun, setelah Saulus duduk di tepi kaki Gamaliel, Saulus belajar untuk membedah teks. Saulus belajar untuk berdebat dengan gaya tanya jawab. Karena seorang rabi bukan hanya berperan sebagai pengkhotbah, tetapi juga mengambil peran sebagai pengacara yang menuntut atau membela orang yang melanggar hukum kudus. Saulus memiliki pikiran-pikiran yang luar biasa yang dapat membawanya ke kursi Sanhedrin. Dan Saulus menanti-nantikan hari ketika ia menjadi mahkamah agama Yahudi yang kemudian disebut dengan sebagai Sanhedrin ini. Saulus yang sudah menjadi pengacara sukses di pengadilan-pengadilan di Yerusalem, ia tidak menyadari sedikit pun bagaimana Allah akan memakai peristiwa-peristiwa tersebut untuk mengubah kehidupannya secara dramatis dan mempengaruhi kisah tentang sejarah keagamaan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu sudah mempersiapkan hambanya. Bukan berarti Tuhan mau pakai kelebihannya saja. Bahkan kekurangannya pun Tuhan mau pakai. Tetapi kalau orang itu ikut Yesus, semua pengalaman hidupnya itu tidak ada yang terbuang percuma. Dan Bapak Ibu nanti bisa lihat kehidupan Saulus ini selanjutnya. Jadi Bapak Ibu kita akan baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Ini dari ayat pertama sampai ayat 19a. Dan saya mau baca ayat demi ayat dan akan berhenti untuk kita bisa memahami firman Tuhan ini. Jadi kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama dan yang kedua. Di sini dikatakan, kitab Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 dan kedua mengatakan, ayat pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan mengenai latar belakang dari Saulus ini. Dan dikatakan Saulus ini adalah seorang Farisi. Orang Farisi ini tidak terlalu cocok dengan orang Saduki. Apa yang menjadi perbedaan mereka? Yang menjadi perbedaan mereka adalah orang Farisi percaya akan kebangkitan orang mati. Tetapi orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Bapak Ibu ingat,
Pada waktu Yesus dilontarkan pertanyaan tentang kebangkitan, di situ dikatakan, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya. Itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Bapak Ibu, Yesus dilimpari pertanyaan seperti itu. Karena orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca dan jawabannya ada di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33. Bapak Ibu, orang Saduki dan orang Farisi ini disebut musuh bebuyutan. Padahal kedua-duanya sama-sama rajin yang namanya mengikuti dan melakukan hukum Taurat Musa. Sama-sama disiplin. Sama-sama kerasnya. Dan kedua-duanya disebut aliran garis keras. Nah, Bapak Ibu, orang Saduki ini kebanyakan orang kaya di pemerintah. Saulus ini orang Farisi. Minta sama imam besar, minta sama yang duduk di pemerintahan, ini berarti saking bencinya dia itu sama orang Kristen dan mau menghabisi mereka semua. Sampai Saulus ini nggak peduli lagi akan musuh bebuyutan. Datang dan memohon pada musuh bebuyutan. Dan minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Bapak Ibu, Saulus mohon izin untuk menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Betapa kerasnya hati Saulus ini. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa ada seorang yang Bapak Ibu kenal begitu keras hatinya dan rasanya nggak mungkin orang itu bertobat? Bapak Ibu jangan lihat luarnya dan Tuhan bisa mengubah orang tersebut. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itulah yang mengubah hidup seseorang. Kalau Bapak Ibu mau berubah, rajinlah masuk dan mencari kehadirannya. Rajinlah masuk dan mencari hadirat Tuhan. Rajinlah masuk dan mencari hadirnya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Dan ini adalah kuncinya. Bapak Ibu, Saulus ini saking bencinya dan kerasnya, sampai-sampai mau menelan ludahnya sendiri. Sampai-sampai dia mau datang kepada musuh bebuyutannya. Berarti dia sudah bernafsu sekali untuk membunuh orang Kristen. Ya Bapak, seorang pembunuh yang sudah bernafsu sekali menghabisi gereja. Dan sepanjang sejarah umat Kristen. Nah, perubahannya di mana? Di sini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kalau Bapak Ibu mau berubah, rajinlah masuk dan mencari kehadirannya.
Rajinlah masuk dan mencari hadirat Tuhan. Rajin masuk dan mencari hadirnya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Inilah yang namanya Shekinah Glory, Bapak Ibu. Ada 3 dimensi kehadiran. Hadirat Tuhan. Hadirnya Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama, kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana. Dia omnipresent, orang yang percaya. Tuhan hadir di dalam hidup orang yang tidak percaya. Di rumah, di tempat umum, di dalam penjara, di tempat klub malam, di tempat perjudian, di tempat pelacuran, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mata Tuhan menjelajah di mana-mana dan kemana-mana. Tidak ada ruang dan jarak begitu. Dia melihat semua dan mencatat. Omnipresent. Dialah Tuhan yang maha hadir di mana-mana. Nah, dimensi yang kedua, orang-orang percaya. Indwelling present. Artinya, kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, ada di dalam tubuh ini yang merupakan bait Allah. Yaitu dalam kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang sudah lahir baru, dan roh Allah tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, baik kita merasakan atau tidak merasakan kehadiran, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan ada di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Jadi jangan undang dan terima Yesus masuk dalam hati berulang-ulang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan atau tidak merasakan, kalau Bapak Ibu bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, maka kehadiran, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan sudah ada di dalam hidup Bapak Ibu. Karena nggak mungkin Bapak Ibu mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya sendiri. Itu yang namanya indwelling presence. Tapi jangan puas sampai indwelling presence di dimensi kedua ini. Tapi masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Yang namanya di dimensi ketiga. Reveal presence. Atau hadirat yang dinyatakan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, ketika 2 atau 3 orang berkumpul di situ, aku ada. Atau Yesus ada. Tuhan hadir. Kata ada, ini adalah reveal presence. Atau hadirat yang dinyatakan. Kehadirannya nyata. Hadirnya Tuhan itu nyata dan dapat dirasakan. I reveal my presence. Aku menyatakan hadirat. Nah, Bapak Ibu, hadirat yang seperti itulah yang mengubah secara skala besar di dalam hidup kita. Termasuk Saulus ini. Perubahannya di mana? Shekinah glory. Reveal presence. Hadirat Tuhan yang dinyatakan. Bapak Ibu, setiap orang pasti mempunyai perjumpaan pribadi masing-masing dalam hidup. Jadi kalau Bapak Ibu mau berubah, rajin masuk dan mencari kehadiran. Rajinlah masuk dan mencari hadirat Tuhan. Rajinlah masuk dan mencari hadirnya Tuhan dalam Shekinah glory. Lewat saat teduh, lewat ibadah, dan jangan hanya berhenti sampai indwelling presence di dimensi kedua. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Sampai terjadi kelepasan damai sejahtera di hati. Jangan keluar dari ruang doa Bapak Ibu setiap hari. Sebelum hati Bapak Ibu mendapatkan damai sejahtera. Bapak Ibu, saya tahu tidak mudah untuk melihat sinar kemuliaan itu setiap saat. Tapi ada kesaksian roh yang mengatakan, jangan tinggalkan tempat itu. Sampai engkau mendapatkan
kuasa Roh Kudus turun atas. Bapak Ibu, jangan masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan kebisingan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jangan masuk dan mencari kehadiran, hadirat Tuhan. Hadirnya Tuhan dengan pikiran susah. Baca firman dengan perasaan terbebani. Asal hanya memenuhi rutinitas dan kewajiban sebagai anak Tuhan. Baca firman satu pasal. Doa 5 menit. Lihat jam. Sorry ya Tuhan, sudah telat. Mau kerja. Sudah terlambat. Sudah kepepet waktu nih, harus pergi. Tuhan kan ngerti. Ini sudah ada janji sama klien. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu begitu, artinya Bapak Ibu hanya sampai di dimensi kedua. Sampai indwelling presence. Atau ya, sudah ya Tuhan, yang pasti Engkau kan ada di hati. Itu artinya hanya sampai di dimensi pertama. Tuhan hanya hadir sebagai omnipresent. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Jangan sampai pada tapi cari. Cari. Itu instan. Butuh proses. Harus dan harus sampai hanya masa depan. Untuk menemukan Tuhan itu harus dengan atau melalui satu birokrasi. Maaf, Pak. Ada suaranya, Pak Hins? Sudah ada, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Sudah ada. Oke. Ya. Di dalam perjanjian lama, untuk menemukan Tuhan, itu harus dengan atau melalui satu birokrasi. Untuk melakukan dan membawa persembahan atau korban itu harus melalui banyak peraturan. Seperti binatang yang akan dikorbankan itu tidak boleh bercacat. Harus yang terbaik. Harus menyucikan diri, mentahirkan diri. Harus cuci tangan. Harus imam yang melakukannya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan itu buat prosedur. Dan itu sesuatu yang dibuat Tuhan dengan tujuan. Bisa berlama-lama dengan kita. Dan Tuhan mau berlama-lama dengan kita. Dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Shekinah glory. Sinar kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan baca di ayat yang ketiga, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat ketiga mengatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa Bapak Ibu, ini Shekinah glory. Dalam bentuk sesuatu yang sangat nyata.
sebuah cahaya dikatakan memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 dikatakan, kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Bapak Ibu, Saulus ini dibutakan oleh cahaya di siang hari bolong. Kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat ini mengatakan, tetapi di dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Bapak Ibu, ini adalah pengakuan Paulus di depan Raja Agripa. Di situ dikatakan waktu tengah hari. Dan itu kira-kira pukul 12. Pukul 12 siang. Siang hari Bapak Ibu. Dikatakan tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit. Mengelilingi aku. Bapak Ibu, ini cahaya yang lebih terang dari matahari. Percaya? Mari kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 13. Kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 13 mengatakan, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang terang, yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalanan. Bapak Ibu, ini bukan cahaya penerang bumi, dan ini cahaya penerang hati. Inilah Shekinah Glory. Dimensi ketiga dari kehadiran, dari hadirat Tuhan, dari hadirnya Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat ya, di Shekinah Glory ini, apa yang terjadi. Dan Bapak Ibu, bisa mendengarkannya kembali firman Tuhan ini pada renungan minggu yang akan datang. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawab. Amin. Tuhan Yesus